masa lalu, ribuan tahun yang lalu akan terlihat. Tapi dengan syarat, dengan catatan. Kita sebagai manusia yang beriman, kita sebagai manusia yang beragama, kita manusia yang memiliki akal budi pekerti, selalu dijaga pikiran kita yang positif, hati kita yang bersih. Karena itu substansi syarat yang utama. Tanpa itu tidak akan bisa. Mengalami sebuah peristiwa fenomena lorong waktu. Jadi lorong waktu memang sulit dilogikakan, sulit diilmiahkan, namun itu sering terjadi. Karena Abah sendiri pun mengalami. 98 saya belum pernah naik haji, bahkan umroh pun saya belum. Tetapi ada seseorang, kebetulan orang tersebut seorang mahasiswa dari UIN Bandung, memberi kabar bahwa kakeknya waktu itu belum almarhum, memiliki dokumentasi foto Abah pada saat sedang naik haji dengan kakeknya. Hingga kita terjadi perdebatan. Karena satu, Abah belum naik haji. Kedua, orang yang kenal Abah ini berdebat karena tidak mungkin, karena fotonya sama dengan diri Abah. Usianya, raut wajahnya, bentuk mata, anatomi tubuh sama. Hingga penasaran. Terjadilah sebuah perdebatan. Iya, ini benar foto Abah. Tapi saya mengakui bahwa saya belum pernah naik haji. Dan memang saya kenal dengan kakeknya yang sekarang sudah almarhum. Akhirnya terjadi perdebatan bagaimana caranya supaya hal tersebut tidak diungkap. Karena akan membuat sebagian orang pasti tidak mempercayainya. Ada bahkan yang mengatakan bahwa itu naik haji gaib. Sesungguhnya itu adalah sosok kita, kristalisasi kebaikan, kebajikan hidup yang membentuk sebuah wujud yang sama, sosok kita yang sama. Sebagian golongan, keyakinan, budaya ada yang mengatakan bahwa itu adalah sukma. Sebagian golongan ada yang mengatakan bahwa itu adalah aliran ilmu bolo sewu. Kebaikan hidup, akhlak, kebaikan apapun yang kita bentuk berdasarkan dari rasa mengoptimalkan kemanusiaan manusia yang memiliki akal budi pekerti, itu akan membentuk sebuah wujud sosok yang sama, yang lebih tampan dari kita, yang lebih cantik dari kita, lebih bersih dari kita, lebih putih dari kita. Makanya kita jangan pernah menyepelekan, mengindahkan, atau tidak memperhatikan bahwa sekecil apapun dosa, sekecil apapun kebaikan, itu berpulang kepada diri kita sendiri. Jadi basic atau sedikit pembahasan pengetahuan wawasan yang saya miliki soal time traveler atau lorong waktu ini mudah-mudahan menjadi sebuah bahan perimbangan atau masukan. Abah harapkan demikian, bahwa sesungguhnya setiap manusia itu bisa memiliki lorong waktu, namun dijaga, akhlak kita dijaga, hati kita dijaga, pikiran kita dijaga. Niscaya sesuatu yang tidak bisa diukur dengan nalar logika itu akan sering terjadi.
Seperti bagaimana sering terjadinya kisah fenomena misteri yang tidak terpecahkan, yang belum terpecahkan soal lorong waktu. Nama yang sama, sosok yang sama, namun di tempat yang berbeda. Bahkan ada rekannya, sahabatnya, saudaranya, keluarganya yang mengenalinya bahwa sesungguhnya yang tadi aku ketemu di pasar, bahwa sesungguhnya yang tadi aku ketemu di jalan adalah si A. Namun ternyata si A ada di rumah, tidak kemana-mana, hingga ditelepon rasa kepenasaran. Dan betul bahwa si A ada di rumah, tapi sesungguhnya siapakah yang tadi ketemu di jalan, si A atau si B? Yang sosoknya sama, usianya sama, wajahnya sama, sosoknya sama, gayanya sama, intonasinya sama, tidak ada perbedaan. Yaitulah yang disebut sukma. Sukma yang dibentuk dari sebuah energi kebaikan, akhlak kehidupan, menembus lorong waktu, bahkan bisa menembus peradaban ratusan ribuan masa yang lalu, masa lampau. Begitu juga bisa menembus peradaban ribuan yang belum terjadi, puluhan ratusan tahun. Hingga ada sebagian golongan orang membahasakan bahwa bisa melihat sesuatu yang belum terjadi, meramal, weru sedurunge winoro, mengetahui apa yang belum terjadi. Itu adalah bentukan dari sebuah energi mind power, telepati, yang membentuk sebuah kesempurnaan wujud sosok sukma yang terlahir bareng dengan kita dari pada saat kita dilahirkan atau dari orang tua kita, dari ibu kita. Jadi fenomena lorong waktu, time traveler, itu bisa dibentuk. Siapapun bisa belajar, namun dengan dasar yang tadi saya katakan, dijaga kesucian hati, dijaga kebersihan pikiran, dijaga akhlak perbuatan, dijaga lisan, tindak tanduk amal perbuatan, tekad ucap laku lampah, harus seirama, seimbang, bersinergi. Kembali lagi kepada ajaran yang utama, mujizat yang utama, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlakul karimah, budi pekerti, cahaya kemuliaan hidup harus kita bentuk setiap hari, agar segala sesuatu yang disebut berkah, keajaiban hidup itu bukan sebuah fenomena yang menjadi sebuah misteri tanda tanya besar yang tidak terpecahkan. Karena segala sesuatunya insya Allah bisa dirunut, bisa dipelajari, dan bisa ditafsirkan. Tidak menjadi sebuah misteri yang tidak bisa kita baca, menjadi sebuah misteri yang menjadi hanya tanda tanya, rasa kepenasaran. Jadi sedulu beriman bisa belajar konsep lorong waktu ini. Bagi kita di golongan agama yang sama, sebagai seorang mukmin atau sebagai seorang muslim yang ingin belajar mengenai lorong waktu atau mengasah mind power, membentuk sebuah energi telepati, seringlah membaca surat Al-Ikhlas. Sebagaimana yang sudah sering saya sampaikan, mengijazahkan surat Al-Ikhlas. Selalu membaca surat Al-Ikhlas, diawali dengan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Jika kita meyakini hal tersebut, insya Allah, maka jangan heran ada beberapa golongan saudara kita yang sering juga mengalami sebuah peristiwa, bisa melihat dirinya sendiri yang lebih tampan, lebih cantik, lebih bercahaya, lebih putih, bersih, bersinar. Mungkin bisa dialami dalam bentuk mimpi, atau pada saat sedang istiqomah tawajuh, zikrullah, melihat sosok dirinya sendiri
seperti pinang dibelah dua. Tidak ada perbedaan. Namun sosok yang satu lagi lebih cantik, lebih tampan, lebih putih, lebih bersih dan bercahaya. Itulah akhlak kebaikan hidup kita yang berwujud dari sebuah dasar titik-titik kebaikan hidup yang kita bentuk, dibulatkan, dipagari, yang disebut namanya sukma. Saudara halus kita, saudara kembar kita yang terlahir ke muka bumi ini. Jadi bersyukurlah bagi sedulur beriman yang mengalami fenomena telah melihat dirinya sendiri, sosok wujud dirinya sendiri yang lebih tampan, lebih putih, lebih bersih, lebih cantik dari sosok aslinya. Itulah dasar bisa membentuk fenomena yang disebut lorong waktu. Asupan gizinya bagaimana? Kita pupuk, kita rawat, kita bentuk dari hari ke hari dengan mengisi amal-amal kebaikan hidup. Kita isi, kita bentuk, selalu konsisten, kontinu melakukan kemuliaan akhlak, kemuliaan hidup. Dengan pondasi yang utama menjaga kesucian hati, menjaga kebersihan pikiran, menjaga akhlak perbuatan, lisan maupun tindakan kita. Jadi bagi yang mau belajar soal lorong waktu, bisa kita pelajari dari awal. Dasarnya harus ada titik tujuan yang positif, yang baik. Rencana, setiap manusia pasti memiliki rencana kebaikan hidup. Satu, kita bentuk seperti itu. Kedua, mengoptimalkan akal pikiran, imajinasi. Perkuat surat Al-Ikhlas agar kita bisa melihat saudara kembar kita, seluruh papat kalimah pancer kita, sedulur batin kita, sukma kita sendiri yang wujudnya lebih tampan, lebih bersih, lebih cantik, lebih putih dan bersinar dari kita, sosok kita yang sekarang ini. Dan jika kita sudah mengalami fenomena tersebut, maka memasuki lorong waktu sudah menjadi sebuah syarat awal, sudah terbentuk. Supaya menghasilkan sesuatu, kita pelihara, kita rawat, kita pupuk, kita jaga. Akhlak budi pekerti, akhlak kemuliaan hidup diri kita. Ya seperti banyak anak-anak yang memiliki ikatan emosional terdekat ke Abah dulu ya, masih aktif di grup KSN Karomah Sholawat Nabi. Abah sering mendapatkan laporan atau berita dari anak-anak. Semalam katanya, Bah, saya waktu zikir saya melihat Abah datang. Semalam pada saat saya tertidur saya bermimpi melihat Abah datang. Sesungguhnya Abah itu tidak tahu. Namun berita-berita tersebut disampaikan, bahkan ratusan anak-anak mengalami hal tersebut. Itu adalah perwujudan sosok dari akhlak diri kita sendiri. Bagaimana juga ada yang mengatakan, Bah, semalam saya mimpi sholat di masjid dan Abah menjadi imamnya, banyak berkumpul makhluk manusia-manusia yang berjubah. Sesungguhnya itu adalah lorong waktu. Dimensi yang lain. Sesungguhnya itu lorong waktu. Di peradaban dimensi kehidupan yang lain. Dasarnya dibentuk dari yaitu akhlak kemuliaan hidup, budi pekerti. Sebagaimana kita sebagai muslim mengikuti akhlak Rasulullah Muhammad SAW, maka niscaya kita bisa menembus lorong waktu, bisa melihat peradaban zaman dahulu, bisa melihat hal-hal yang akan terjadi atau belum terjadi di kehidupan yang akan datang. Dan itu
bukan sebuah kemustahilan jika kita mau belajar, namun dengan dasar selalu menjaga kesucian hati, menjaga kebersihan pikiran, menjaga perbuatan kita, menjaga akhlak kita. Maka fenomena bertemu dengan dirinya sendiri yang sosoknya lebih bersinar, lebih putih, lebih cantik, lebih tampan, itu bukan sebuah keanehan yang mustahil. Dan itu sering terjadi. Dan Abah mendengar sendiri. Banyak orang yang memberitakan bahwa semalam saya mengalami seperti, bahwa kemarin saya mengalami seperti ini. Artinya apa? Pesan, sebuah kesan yang baik untuk menjadi sebuah pesan kehidupan, supaya kita melakukan rutinitas kehidupan. Kita sebagai manusia mengoptimalkan rasa-rasa kemanusiaan kita. Menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan orang banyak, selalu memberikan manfaat kebaikan hidup, kebajikan hidup. Itu yang utama. Jadi kiranya pembahasan soal lorong waktu ini bisa kita sedikit-sedikit dicerna, disimak, dipelajari, dan juga akan bisa dibentuk kalau sekiranya sedulur beriman juga mau belajar dengan dasar-dasar yang tadi sudah saya sampaikan. Jika kita seorang ahli ibadah, ahli zikir, sering istiqomah dan tawajuh, lakukan, perbanyak surat Al-Ikhlas. Jika kita ingin mengetahui sesuatu, mohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla supaya dibukakan. Mohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla supaya dibukakan. Dengan keasiat faedah surat Al-Ikhlas tersebut. Karena surat Al-Ikhlas itu kendaraan. Jadi bisa dilakukan. Perbanyak zikir surat Al-Ikhlas, dirawat, dijaga akhlak kita, insya Allah lorong waktu akan dialami. Lorong waktu, sebuah fenomena yang sulit dilogikakan, yang sulit dicerna dengan akal pikiran, itu akan dialami. Supaya apa? Menjadi sebuah keyakinan, menambah keyakinan kehidupan kita sebagai manusia yang beriman. Menambah kekuatan, semangat kita dalam beristiqomah, menambah semangat kita sebagai manusia yang memiliki akal budi pekerti yang luhur dan agung, supaya selalu dijaga, selalu dirawat, selalu dioptimalkan. Perbanyak surat Al-Ikhlas untuk menembus lorong waktu tersebut. Jaga, rawat akhlak budi pekerti kita, lisan, tindakan, dan ucapan. Maka bukanlah sebuah kemustahilan jika sedulur beriman mengalami fenomena bertemu dengan dirinya sendiri saat sadar maupun saat sedang tidur dalam wujud mimpi. Dan sesungguhnya itu ada yang banyak mengatakan sedulur, papa, saudara kembar kita, dan lain apapun itu namanya, adalah sebuah fenomena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala agar menjadi sebuah kesan, agar menjadi sebuah pesan supaya kita hidup teratur, beraturan, beradab, dan tidak menjadi manusia yang biadab. Tidak menjadi manusia yang bersifat hewani. Karena bersifat hewani, sifat biadab sesungguhnya adalah milik makhluk yang disebut binatang. Bukan kodrat kita sebagai manusia. Jadi mari sama-sama kita sedulur beriman dimanapun berada, kita belajar. Dan semoga kiranya soal penjabaran lorong waktu atau time traveler ini menjadi sebuah wawasan pengetahuan, meskipun kecil sekali yang Abah sampaikan, sedikit sekali yang Abah jabarkan, bisa dibentuk. Seringlah mengoptimalkan, menjaga pikiran kita supaya positif, menjaga pikiran kita supaya bersih, selalu berprasangka yang baik, husnudan terhadap siapapun, dioptimalkan, dibentuk manpower menjadi sebuah telepati agar bisa menembus lorong waktu tersebut, melihat keadaan masa lampau dan melihat keadaan yang akan datang, menjadi sebuah fenomena keyakinan di dalam diri, membentuk sebuah keyakinan di dalam keimanan kita agar bertambah rasa bersyukur nikmat hidup, menjadi penyemangat kita untuk lebih tawajuh, untuk lebih istiqomah di dalam kehidupan.
Amin ya rabbal alamin. Baik, kiranya demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Rahayu.